Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nuboyo. Hari ini gue pengen bikin quick video aja, makanya agak berantakan. It's a bit of a mess right now di sini. Unboxing sambil ngobrol kedua handphone ini, gitu ya. Yang pertama adalah iPhone 14 Pro dan juga satu lagi adalah iPhone 14. Tapi sebelum mulai, gue harus bilang terima kasih dulu sama toko Happedia yang udah memprovide gue dua buah handphone ini. Ini dipinjemin. Dan gue emang sangat mudah sekali ya merekomendasikan toko Happedia untuk lo yang pengen beli Apple devices lo. Kenapa? Karena gue bolak-balik belanja sama mereka dan mereka trusted seller gitu. Barangnya sampai, aman, berfungsi dengan nyaman, dan kalau misalnya ada apa-apa mereka berani bertanggung jawab. Terima kasih toko Happedia udah memprovide kedua barang ini. Oke, kita nggak pakai lama, langsung aja unboxing sambil ngobrolnya. Kita mulai dari yang ini dulu kali ya, iPhone 14 Pro. Karena ini mungkin yang paling ditunggu sama orang-orang ya. Jadi, begitu kita buka boxnya, kita langsung ketemu seperti biasa nih iPhone banget dihadapin sama handphonenya. Terus juga ada kabel charger. Dan juga ada literasi-literasi, plus juga stiker Apple. Dan ya, basically that was it. FYI, kalau mungkin lo belum tahu entah kenapa, iPhone selama beberapa iterasi ke belakang sudah tidak menyediakan lagi chargeran di dalam kotaknya ya. Ya, mereka yang memulai dan sekarang semua banyak yang ikutan. Look dari device sendiri ya seperti ini, bisa gue bilang ini Apple banget. Bagian belakangnya itu masih dengan model bobanya, ini samalah selama beberapa generasi ke belakang juga masih mirip-mirip. Ada logo Apple di bagian tengahnya, kita ngeliat ke bagian kanan hanya tombol power. Ini dari dulu begini. Di bagian bawahnya ada speaker, ada lightning port, terus juga ada mic, dan di bagian sebelah kirinya itu ada SIM card tray, ada volume rocker, dan juga ada switch. Ini tidak berubah. Di bagian atas itu ya bersih-bersih aja. Dan masih dengan desain ngotak ala Apple. Di bagian depan, nah ini emang yang paling menarik gitu ya. Ada notch yang bentuknya beda. Jadi ada kapsul dan juga pil di sebelahnya. Kalau kita nyalain, konsepnya jadi berubah ya. Karena emang itu ditutupin notch-nya, jadi semacam menggunakan satu buah kapsul panjang, sebutannya Dynamic Island. Sebelum gue ngasih impresi lebih banyak tentang si iPhone 14 Pro, kita masuk unboxing si iPhone 14 dulu. Begitu kita buka, terus juga kita lihat, akan ketahuan kalau lagi-lagi handphonenya bentukannya ya seperti ini di bagian depan gitu ya. Terus kita angkat, adanya juga cuman kabel charger. Literasi dan juga stiker udah selesai. iPhone 14-nya sendiri ya bentukannya seperti ini. Yang membedakan teramat sangat dengan iPhone 14 Pro tentu selain masalah warna, finishing, dan juga ya masalah kameranya. Kameranya cuma dua, masih sama seperti iterasi-iterasi sebelumnya. Paling mirip mungkin sama iterasi iPhone 13 gitu ya. Dan ya, fisik sebelah kanannya itu hanya tombol power, bawahnya ada speaker, lightning port, dan juga mic. Bagian sebelah kirinya SIM card tray, volume rocker, terus juga switch, dan atasnya bersih. iPhone banget, tapi bagian depan notch-nya ini masih sama lah seperti iPhone 13 dan juga iPhone sebelumnya. Notch-nya ya mirip-mirip. Jadi emang banyak orang yang bisa dibilang tidak terlalu excited dengan kehadirannya iPhone 14 karena bentukannya terlalu sama. Bahkan chipsetnya pun sama dengan iPhone 13. Hey FYI, kalau ada yang bertanya, Fik, kok lo nggak nge-unbox iPhone 14 Pro Max? Karena emang based on info yang gue dapat, teman-teman di toko Happedia itu kehabisan ya kalau iPhone 14 Pro Max. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu device yang paling banyak dicari. Kalau ada yang bertanya ke gue gitu, Fik, apakah si iPhone 14 Pro atau iPhone 14 series in general gitu pantas untuk dibeli sekarang? Gini, buat gue, pembelian iPhone 14 saat ini, penggunanya itu biasanya adalah either lo tech reviewer, either lo enthusiast gadget yang udah nggak peduli berapa banyak uang yang akan lo keluarin, atau ya emang orang-orang yang pengen menjadi early adopter, pengen mendapatkan hype-nya, dan FOMO. Biasanya ini adalah tipikal orang yang berani ngeluarin duit karena mungkin bisa mendapatkan duit lagi, atau mungkin ya emang ya style, look, itu menjadi satu hal yang penting gitu ya. Bukan masalah gengsi, bukan gengsi, tapi style dan juga look ya. Karena kalau bagian gengsi mah udah kesana-sana lah. iPhone itu udah tidak bergengsi. Banyak sekarang handphone-handphone yang lebih wah dan juga terlihat lebih mewah kalau misalnya pengen bergengsi. Yang paling menarik emang gue akan akui ya, hadirnya di iPhone 14 Pro dengan si Dynamic Island ini. Awal-awal gue nyoba langsung main, itu ada di sekitaran nyalain timer, terus nyalain podcast. Dan emang bisa gue bilang si Dynamic Island ini sangat intuitif ya. Gue pun aware ini sangat mudah kalau misalnya teman-teman yang menggunakan Android pengen memiliki Dynamic Island sendiri gitu ya. Tapi that's the thing, right? Gitu loh, harus menunggu Apple untuk keluar dulu baru diikutin. Dan akhirnya adalah saat ini yang gue lihat gitu ya, bentukannya si Dynamic Island ala Android ini jatuhnya tidak seperti yang dimiliki sama Apple, less intuitif dan jatuhnya masih sekedar notifikasi aja. Kalau emang ada yang seperti
apa namanya, ada yang bisa porting atau mungkin ada app yang bisa memberikan dynamic island seperti yang dimiliki sama Apple, silahkan tulis di kolom komentar. Karena ini kan baru sekitar berapa minggu ya sejak launchingnya, jadi mungkin gue kudet, silahkan tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa, kita diskusi santai-santai aja lah. Gue juga nggak sebegitunya kok, harus Apple paling baik apa semua segala macam. Nggak, biasa aja, santai. Satu hal yang menarik adalah di saat gue megang si iPhone 14 Pro ini, itu berbeda ya. Kalau tahun lalu kan gue megang iPhone 13 Pro tuh udah tahu kayaknya handphone ini bukan buat gue nggak suka, gue nggak pengen make, just gonna sell it right after the review. Tapi si iPhone 14 Pro ini tidak seperti itu. Ada rasanya yang membuat gue ingin pakai lebih lama gitu. Padahal secara berat ya sama berat gitu ya. Secara fitur juga bukan yang paling lebih unggul banget dibandingkan dengan iPhone 13 Pro. Apakah ini terkait dengan kehadirannya si Dynamic Island? I guess so. Mungkin karena hadirnya Dynamic Island gue jadi merasa tertarik untuk menggunakannya. Karena pengen tahu aja sih untuk hari-hariannya itu akan lebih seintuitif apa. So far sih yang gue rasain, it's nice to have a really good animation, jadi a really good notification. Tapi apakah gue akhirnya swiping banyak atau juga touching si Dynamic Island sampai saat ini untuk penggunaan sehari-hari, jawabannya di gue belum. Dan sementara kalau misalnya lo penasaran pengen ngeliat seperti apa hasil-hasil foto dan juga hasil-hasil video, gue udah megang handphone ini mungkin sekitar 1,5 hari. Ini ada beberapa foto asal banget aja yang gue punya, lo bisa ngeliat sekarang. Terus ada sampel video yang gue punya juga, ini balik lagi hanya asal aja, tidak scientific, and I never been scientific pula gitu ya. Tapi ada satu hal juga yang gue masih agak terganggu ya dengan konsep, karena kan gue kemarin gak pakai yang Pro nih, jadi baru ini gue bener-bener megang Pro dan gue pakai agak lama. Itu adalah masalah telekameranya. Gue aware di tahun lalu di 13 Pro dan ternyata di 14 Pro terjadi lagi gitu ya. Si telekameranya ini tidak langsung otomatis bisa digunakan dengan lo ngeklik 3 times zoom. Ada kalanya tidak seperti itu. Gue kasih contoh. Seperti yang lo lihat, ini adalah kamera utama ya. Sementara kalau kita ke ultra wide angle, kameranya yang ini. Nah, oke. Berarti ini kamera utama dan ini adalah kamera ultra wide angle. Yang menarik, begitu lo pencet ke 3 times zoom, dia masih menggunakan kamera utama ya. Tapi ada juga kalanya sebenarnya kalau kayak gue nge-shoot ke belakang begini, dia nantinya akan berpindah itu menggunakan si kamera telenya. Jadi yang menurut gue masih membingungkan adalah sepertinya ada algoritma khusus ya yang membuat si iPhone ini memilih kapan dia menggunakan kamera tele, kapan dia memilih menggunakan kamera utama yang dibikin digital zoom. Mungkin gue salah, tolong benerin gue di kolom komentar, tapi ini masih menjadi satu hal yang gue pertanyakan, cuman gue browsing-browsing di area internet gitu ya, dan emang kebanyakan juga mempertanyakan hal yang sama. Kapan kok si telenya tidak otomatis kepake dan semua segala macamnya. I'm pretty sure ada algoritmanya di sini yang dimainin sama aplikasi kamera bawaannya iPhone gitu ya. But with that said though, kalaupun lo pengen menggunakan forcefully atau memaksa gitu ya untuk menggunakan si kamera tele, bisa, tapi emang menggunakan aplikasi third party. I do think that was the video for today. Lebih banyak ngomongin iPhone 14 Pro sebenarnya dibandingin iPhone 14. Cuman kalau lo pengen gue cerita lebih banyak tentang iPhone 14 biasa, tulis dari kolom komentar. Nanti gue akan coba bikin first impression dan juga hands-on-nya. But for now, Taufik Nubo undur diri dulu. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!